Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami dari kelompok 11 tentang dari matkul keamanan komputer ingin menjelaskan tentang kredensial stuffing atau rekayasa sosial. Oke, untuk anggota kami ada Farhan Dwi Sama Saputra, ada Wahyu Rivia Rizky, dan saya sendiri Muhammad Akmal Fatami. Oke, lanjut ke social engineering. Social engineering adalah metode manipulasi psikologis untuk mengecoh individu agar mengungkapkan informasi rahasia atau melakukan tindakan yang merugikan organisasi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas teknik motif pelaku, dampak, serta langkah pencegah yang efektif. Oke, pernah mungkin bisa dibayangkan ada seseorang karyawan menerima telepon dari IT yang meminta konfirmasi kredensial. Satu kata iya cukup untuk membuka pintu bagi peretas. Itulah kekuatan social engineering, bukan soal teknologi melainkan tentang manusia. Oke, lanjut ke kredensial stuffing. Beberapa orang menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Jika ya mungkin menjadi target empuk dari serangan kredensial stuffing. Teknik peretasan yang memperkuatkan kebiasaan pengguna yang malas mengganti password. Kredensial stuffing adalah serangan otomatis yang mencoba masuk ke banyak akun pada satu situs menggunakan daftar username atau password yang bocor. Misalnya, password default atau kredensial dari kebocoran lain. Memanfaatkan kebiasaan pengguna memakai ulang kata sandi. Oke, kita bisa lanjut ke brute force. Oke. Dalam dunia keamanan cyber, brute force attack merupakan adalah salah satu metode paling biasa, namun masih efektif. Digunakan oleh peretas. Serangan ini dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi kata sandi secara berulang-ulang hingga menemukan yang benar. Meski terlihat sangat sederhana, dampaknya bisa sangat serius bagi individu maupun organisasi. Bayangkan seseorang mencoba membuka berangkas dengan menembak kombinasi kunci satu persatu. Itulah cara kerja brute force attack, serangan yang mengandalkan kekuatan komputer dan kesabaran untuk menembus keamanan akun digital. Teknik brute force ini mencoba kombinasi memungkinkan, misalnya kata sandi ya, yang lain. Mungkin kita bisa lanjut ke slide 6. Jadi di sini mungkin bisa dibantu rekan saya Wahyu. Oke, untuk kredensial stuffing dan brute force ini bisa dibilang berbeda ya. Jadi kalau brute force itu dia mencoba menebak kata sandi lewat banyak percobaan kombinasi. Sedangkan pembahasan kita pada presentasi hari ini itu tentang kredensial stuffing, yaitu menggunakan kredensial yang udah bocor dari akun lain untuk masuk karena pengguna memakai ulang password. Jadi dari studi kasus kita ada satu password yang memang digunakan secara universal untuk semua akun, dan pembukaan pertama user tuh menggunakan namanya password default. Nah, mungkin itu yang bakal jadi studi kasus kita yang nanti kita bahas. Nah, kredensial stuffing yang bakalan diterapkan pada malam ini tuh ada beberapa step. Yang pertama tentang pengumpulan data. Jadi kita mengumpulkan data NIM dari mahasiswa yang kita dapatkan dari PPDikti. Lalu ada serangan otomatis. Ini kayak otomatis yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita pakai bot. Tapi untuk malam ini kita menggunakan manual ya. Lalu juga ada penggunaan ulang kata sandi. Jadi kita menggunakan ulang kata sandi yang dimodifikasi sesuai NIM-nya. Lalu ada menghindari deteksi. Jadi menghindari deteksi ini lingkupnya tuh beberapa situs mungkin menggunakan pencegahan seperti itu dua faktor atau juga ya pembatasan login. Tapi untuk sekarang studi kasus itu Menunpam dia nggak pakai kayak gitu. Biar jelasnya mungkin saya bisa sedikit project yang saya maksud. Nah, jadi kayak gini. Dan kita logout dulu dari akun Unpam. Jadi kita udah dapetin beberapa NIM. Nah, ini kan diakses secara luas dan semua bisa mendapatkannya tanpa perlu kita nge-hack atau apapun. Ini udah disediakan di pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi kita coba satu akun, misalkan kita ambil satu NIM seperti ini. Nah, jadi
Yang saya tahu kalau di Unpam itu menerapkan namanya password default, yaitu Unpam hashtag kita ambil 6 digit dari terakhir. Nah, di sini udah ada verifikasi. Nah, login. Sebetulnya ini terlihat dasar dan mungkin semua orang bisa, tapi ya di sini kelemahannya. Di dua sisi dari Unpam sendiri seharusnya tidak menggunakan password default untuk keamanan data para mahasiswanya, dan juga untuk mahasiswa ini saya hanya ini aja ya, apa namanya, testing doang, dan saya nggak ngotak-atik di dalamnya untuk menunjukkan bagaimana kerentanan password itu. Jadi hanya menggunakan password default itu bisa mendapatkan akses data yang secara luas. Ini kita nggak mau masuk ke ini ya, data data apa namanya, data penting yang saya maksud tuh seperti ini. Misalkan saya coba masuk ke akun MyUnpam saya sendiri ya. Jadi gini, ini apa MyUnpam saya tadi passwordnya udah bukan data ini, bukan default. Nah, yang saya maksud di sini tuh kayak gini, data pribadi. Mungkin di sini kita bisa lihat alamat, terus nomor ijazah, alamat sekolah, terus juga kalau saya scroll lagi kayak data-data keluarga, nama orang tua, dan email juga semua dipampang jelas gitu. Di sini saya mau negasin kalau misalkan kalau kita menggunakan password default itu mungkin bagus untuk mahasiswa gampang mengaksesnya, tapi lebih baik ketika pembuatan akun pertama langsung di update secara berkala, mungkin di 3 bulan 6 bulan pertama, ya kurang lebih kayak gitu sih. Dan kita juga sebetulnya dengan modal kayak gini kita bisa ngumpulin sampai 20 atau 30 data secara percuma gitu, dan kita bisa mengakses data sedetail ini gitu. Ini kalau di scroll makin banyak sih. Nah, kurang lebih kayak gitu sih untuk proyeknya. Mungkin di sini saya mau negasin kalau kita nge-hack bisa dibilang stalking dan juga bisa dibilang hacking juga sih kalau saya bermain sama datanya. Tapi karena kita mencari aman, kita hanya stalking aja. Dan saya mau negasin kalau misalkan kita ngedapetin data seseorang tuh nggak perlu ya susah-susah coding dan cuma menggunakan password default kayak gitu sih. Lanjut, Farhan atau mau jelasin? Kesimpulan di sini, sebagus dan seaman apapun sistem yang dibangun, keamanan tetap bisa runtuh jika pengguna lalai menjaga kredensialnya. Oleh karena itu, pengguna harus aktif mengganti password secara berkala, dan pengelola sistem sebaiknya tidak menetapkan password default permanen, karena kebiasaan abai pengguna dapat membuka celah besar bagi serangan seperti social engineering atau credential stuffing. Oke, saya mau sedikit menambahkan proyek kita kali ini tuh mungkin bisa disebut mirip juga sama brute force, tapi untuk credential stuffing sendiri lebih ke menggunakan password kredensial atau password yang banyak yang menggunakan atau password yang sudah disediakan oleh pihak websitenya untuk default di awal. Jadinya password yang digunakan di awal tuh sebetulnya nggak seaman itu. Jadi saya mau menegaskan kalau misalkan password itu lebih baik diganti mungkin dalam rentan waktu 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk keamanan integrasi data yang ada di dalamnya. Dan juga
kalau untuk kita untuk dapat mengakses sebuah data itu tidak perlu, mungkin bisa disebut tidak perlu memahami sebuah aplikasi, cukup kita memahami psikologis manusia, terutama biasanya di masyarakat Indonesia yang mungkin cukup malas untuk mengganti password, dan juga kebanyakan password yang digunakan tuh biasanya nama terus dilanjut dengan bulan lahir atau tanggal lahir, dan itu biasanya masih rentan gitu untuk ditembus oleh seseorang. Cukup dari saya. Oke, baik. Untuk kesimpulannya sudah dijelaskan oleh Bung Farhan dan Saudara Wahyu juga. Mungkin dari kelompok kita seperti itu aja tentang terkait kredensial staffing. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan